Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah adverbia. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator bernama Anissa Nur Arika. Kemudian di samping saya, perkenalkan, nama saya Ribi Fitria Solihati. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Nur Fadila. Perkenalkan, nama saya Fadia Nurul Ilmi. Perkenalkan, nama saya Alfiar. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Saya Alia Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Marni. kami dari kelas 04 Program Studi Statistika Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai adverbia, terlebih dahulu kita harus pahami apa sih adverbia itu. Nah, adverbia merupakan kata yang menjelaskan keterangan pada kata lain seperti adjektiva, verba, dan bukan nomina. Nah, setelah memahami pengertian, kita melangkah ke ciri-ciri. Nah, ciri-ciri adverbia itu terdiri dari 7. Yang pertama yaitu selalu berada di awal maupun di akhir kalimat. Kemudian yang kedua, tidak dapat memberikan keterangan pada kata benda nomina maupun kata ganti benda. Kemudian yang ketiga, memberikan keterangan penjelas pada kata sifat, kata kerja maupun kata bilangan. Yang keempat, dapat digunakan dalam segala jenis kalimat. Kemudian yang kelima yaitu digunakan untuk menyatakan kepastian seperti pada kata pasti, justru, dan memang. Kemudian yang keenam berfungsi untuk menyatakan keraguan seperti pada kata mungkin, kalau, rupanya. Kemudian yang terakhir yaitu menyatakan harapan dengan kata acap kali seperti seringkali, sesekali, dan jarang. Yang pertama, adverbia ditinjau dari segi perilaku semantisnya. Yang pertama ada adverbia kualitatif. Adverbia kualitatif adalah adverbia yang menjelaskan terkait makna dari tingkat, derajat, ataupun mutu. Kata-kata yang termasuk di dalam adverbia kualitatif contohnya paling, agak, dan juga sangat. Contoh dari penggunaan kata ini, contohnya kata paling dalam sebuah kalimat, saya paling suka masakan Sunda. Kemudian selanjutnya kata agak. Kata agak, contohnya itu Lindan agak merepotkan dalam membalikkan smash dari Taufik. Kemudian selanjutnya ada kata sangat. Senyumnya sangat menggemaskan. Yang kedua ada adverbia kuantitatif. Adverbia kuantitatif adalah adverbia yang menjelaskan yang berhubungan dengan jumlah. Contoh kata-kata yang sering atau termasuk di dalam adverbia kuantitatif adalah kata cukup, banyak, dan kira-kira. Contoh dari penggunaan kata-kata dari adverbia kuantitatif di dalam sebuah kalimat, yang pertama untuk kata cukup. Gajinya hanya cukup untuk sebulan. Kemudian yang kedua untuk penggunaan kata banyak, lukanya banyak mengeluarkan darah. Kemudian yang ketiga ada kata kira-kira. Kata kira-kira digunakan dalam sebuah kalimat, contohnya setiap hari dia memerlukan uang belanja kira-kira Rp100.000. Adverbia limitatif. Adverbia limitatif adalah adverbia yang menyatakan makna yang berhubungan dengan pembatasan. Yang termasuk adverbia ini yaitu hanya, saja, dan sekadar. Contohnya yang pertama, obat itu hanya menghambat pertumbuhan penyakit. Yang kedua, kita di rumah saja selama liburan ini. Dan yang ketiga, ia sekadar mencoba menarik hatiku. Selanjutnya adverbia frekuentatif. Adverbia frekuentatif adalah adverbia yang menyatakan makna yang berhubungan dengan tingkat kekerapan terjadinya sesuatu yang diterangkan oleh adverbia itu. Kata yang termasuk adverbia ini yaitu selalu, sering, jarang, dan kadang-kadang. Contohnya, yang pertama, kita selalu makan malam bersama-sama. Yang kedua, mereka sering mengabaikan tanggung jawabnya. Yang ketiga, para siswa yang pintar jarang tinggal kelas. Dan yang terakhir, kadang-kadang saya terkejut dengan usulnya yang tidak terduga. Baik, yang kelima itu adalah adverbia kewaktuan. Jadi, adverbia kewaktuan ini adalah adverbia yang menyatakan makna yang berhubungan dengan saat terjadinya peristiwa yang diterangkan oleh adverbia.
yang termasuk adverbia ini antara lain kata baru, segera, langsung, dan lekas. Contohnya itu pada kalimat ayah baru diberhentikan dari jabatannya. Jadi kata baru di sini menandakan bahwa ia adalah adverbia kewaktuan. Contoh lainnya itu ada pada kalimat dia langsung pergi setelah mendengar berita itu. Jadi yang menandakan adverbia kewaktuan di sini adalah kata langsung. Yang keenam itu adalah adverbia kecaraan. Jadi ini tidak beda jauh dari adverbia kewaktuan. Kalau adverbia kewaktuan tadi itu berhubungan dengan saat terjadinya peristiwa yang diterangkan. Kalau kecaraan ini adalah cara peristiwa itu diterangkan oleh adverbia. Contoh katanya itu seperti kata diam-diam, secepatnya, dan pelan-pelan. Contohnya itu pada kalimat ikuti dia diam-diam dari belakang. Jadi kata diam-diam di sini menerangkan bahwa dia adalah adverbia kecaraan. Contoh lainnya itu seperti pada kalimat kami akan menyelesaikan tugas itu secepatnya. Jadi kata secepatnya ini menerangkan bahwa dia adalah adverbia kecaraan. Ya, jadi selanjutnya yaitu adverbia kontrastif. Adverbia kontrastif adalah adverbia yang berhubungan dengan pertentangan makna kata atau hal yang disampaikan sebelumnya. Yang masuk adverbia kontrastif yaitu kata bahkan, malahan, dan justru. Contoh kalimat ini yaitu siapa bilang dia kikir, justru dia menyumbang paling banyak. Kata justru dalam kalimat ini adalah contoh adverbia kontrastif. Selanjutnya yaitu adverbia keniscayaan. Adverbia keniscayaan adalah adverbia yang menyatakan makna yang berhubungan dengan kepastian tentang kelangsungan atau terjadinya hal atau peristiwa yang diterangkan adverbia. Contoh kalimat yang termasuk adverbia ini yaitu kata niscaya, pasti, dan tentu. Contoh kalimatnya yaitu kami pasti akan menemukannya nanti. Kata pasti dalam kalimat ini adalah contoh adverbia keniscayaan. Adverbia dari segi perilaku sintaksisnya. Nah, adverbia dari segi perilaku sintaksisnya dapat dilihat berdasarkan posisinya terhadap kata atau bagian kata yang dijelaskan oleh adverbia yang bersangkutan. Nah, adverbia dari segi perilaku sintaksisnya dibedakan menjadi 6 macam. Pertama, adverbia sebelum kata yang diterangkan. Nah, adverbia ini digunakan sebelum atau mendahului kata yang diterangkan. Contohnya, ia lebih tinggi daripada adiknya. Nah, kata lebih di sini merupakan adverbia yang menerangkan kata tinggi. Kedua, adverbia sesudah kata yang diterangkan. Nah, artinya adverbia ini digunakan sesudah atau mengikuti kata yang diterangkan. Contohnya, baju yang dikenakannya sangat mencolok sekali. Nah, sekali di sini merupakan adverbia yang menerangkan kata mencolok. Ketiga, adverbia sebelum atau sesudah kata yang diterangkan. Nah, adverbia ini digunakan sebelum atau sesudah kata yang diterangkan. Contohnya, ia terus mengerjakan tugasnya. Kedua, ia bekerja terus mengerjakan tugasnya. Nah, kata terus di sini bisa digunakan sebagai adverbia sebelum atau sesudah kata yang diterangkan. Adverbia sebelum dan sesudah kata yang diterangkan. Adverbia ini terdiri atas dua kata yang digunakan sebelum dan sesudah kata yang diterangkan. Jenis adverbia ini tergolong adverbia gabungan yang tidak berdampingan. Contohnya, saya yakin bukan dia saja yang pandai, di mana kata bukan merupakan adverbia sebelum kata yang diterangkan dan kata saja merupakan kata setelah atau sesudah kata yang diterangkan. Adverbia pembuka wacana. Adverbia jenis ini digunakan untuk mengawali suatu wacana atau paragraf. Penggunaannya didasarkan pada makna yang terkandung pada paragraf sebelumnya. Dalam bahasa Indonesia, perlu dibedakan antara adverbia pembuka wacana yang sering digunakan atau dipakai dan adverbia pembuka wacana yang umumnya hanya ada pada naskah sastra. Contoh adverbia pembuka wacana yang sering digunakan adalah kata adapun, akan hal, sementara itu. Contoh adverbia yang umumnya terdapat pada naskah sastra yaitu Alkisah. Pada masa dulu, memerintahlah seorang raja yang arif bijaksana di daerah ini, di mana Alkisah merupakan adverbia pembuka wacana. Kemudian adverbia intraklausal. Adverbia intraklausal merupakan adverbia yang berada pada tataran frasa. Contohnya, dia sudah makan di rumah temannya, di mana kata sudah merupakan adverbia intraklausal. Adverbia ekstraklausal adalah adverbia yang terikat pada tataran klausa. Contohnya, sebenarnya dia termasuk murid yang pandai, di mana kata sebenarnya merupakan kata adverbia.
adverbia dari segi bentuknya terbagi menjadi dua, yaitu adverbia tunggal dan adverbia gabungan. Adverbia tunggal terbagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adverbia yang berupa kata dasar, adverbia yang berupa kata berafiks, dan adverbia yang berupa kata ulang. Contoh dalam kalimat adverbia tunggal seperti dia orang yang sangat rajin. Nah, kata sangat dalam kalimat tersebut merupakan adverbia tunggal. Selanjutnya adverbia gabungan. Adverbia gabungan terbagi menjadi dua, yaitu adverbia gabungan yang berdampingan dan adverbia gabungan yang tidak berdampingan. Contoh dalam kalimat adverbia gabungan adalah dia berlari dengan cepat, namun tetap hati-hati. Nah, dalam kalimat tersebut ada kata cepat dan hati-hati yang digabungkan dalam satu kalimat dengan kata penghubung namun. Jadi itu termasuk dalam kalimat adverbia gabungan. Sekian dari saya. Selanjutnya adverbia dan kelas kata lain. Selain dasar yang berkategori adverbia, bentuk dasar adverbia tunggal dapat pula berupa verba, adjektiva, nomina, dan numeralia. Berdasarkan kategori bentuk dasarnya, adverbia dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adverbia deverbal. Adverbia deverbal adalah adverbia yang dibentuk dari dasar yang berkategori verba. Contohnya yang pertama, ia akan datang kira-kira pukul 10. Kata kira-kira merupakan kata turunan dari kata kira. Selanjutnya, terlalu dini untuk menerima usulannya. Kata terlalu di sini merupakan kata turunan dari kata lalu. Yang kedua, adverbia deadjektival. Adverbia deadjektival adalah adverbia yang dibentuk dari dasar yang berkategori adjektiva. Contohnya, masalah itu sebenarnya ringan sekali. Kata sebenarnya di sini merupakan kata turunan dari kata benar. Contoh kedua yaitu ia didenda setinggi-tingginya 5 juta rupiah. Kata setinggi-tingginya di sini merupakan kata turunan dari kata tinggi. Yang ketiga, adverbia denominal. Adverbia denominal adalah adverbia yang dibentuk dari dasar yang berkategori nominal. Contohnya yaitu mereka menggedor pintuku malam-malam. Kata malam-malam di sini merupakan kata turunan dari kata malam. Contoh kedua yaitu rupanya ia ingin memperkenalkan kami dalam pertemuannya itu. Kata rupanya di sini merupakan kata turunan dari kata rupa. Yang terakhir, adverbia denumeral. Adverbia denumeral adalah adverbia yang dibentuk dari dasar yang berkategori numeral. Contohnya yaitu yang pertama, kalau bekerja jangan setengah-tengah. Kata setengah-setengah di sini merupakan kata turunan dari kata tengah. Selanjutnya, sedikit-sedikit mereka mengadu ke DPR. Kata sedikit-sedikit di sini merupakan kata turunan dari kata sedikit.